Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Yuda Bramajaya. Bertemu lagi dengan saya, Nanang Harmonasim, di channel Nanang Chan, media berbagi informasi seputar ASN. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang kumpulan soal pemadam kebakaran yang sering muncul atau keluar pada tes P3K maupun CPNS, yaitu pada latihan soal ke-8, yaitu tentang materi tali temali. Bagi kakak yang belum lihat video kita pada latihan soal yang sebelumnya, langsung saja masuk ke beranda kita. Di situ ada banyak sekali contoh atau kumpulan soal latihan tentang pemadam kebakaran pada sesi-sesi sebelumnya. Oke, langsung saja kita ke pokok pembahasan, yaitu pada latihan soal yang pertama. Pada nomor 1, yaitu ilmu yang mempelajari tentang karakter, jenis, bahan, kekuatan, dan cara membuat tali adalah, yaitu tali ilmu yang mempelajari tentang karakter, jenis, bahan, kekuatan, dan cara membuat tali adalah A. Tali temali, B. Tali menali, C. Ikatan, D. Simpul, atau E. Jerat. Oke, jawaban yang tepat yaitu apa? Yaitu tali temali. Yaitu tali temali adalah ilmu yang mempelajari tentang karakter, jenis, bahan, kekuatan, dan cara membuat tali. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ilmu yang mempelajari tentang cara membuat simpul dan ikatan tali sesuai dengan fungsi dan tujuannya, yaitu ilmu yang mempelajari tentang cara membuat simpul dan ikatan tali sesuai dengan fungsi dan tujuannya adalah A. Tali temali, B. Tali menali, C. Ikatan, D. Simpul, dan E adalah jerat. Oke, jawaban yang paling tepat yaitu tali menali. Oke, antara tali temali dan tali menali itu beda pengertiannya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Prinsip dari tali menali adalah, yaitu prinsip dari tali menali adalah A. Panjang, cepat, hemat. B. Kuat, cepat, mudah. C. Kuat, cepat, hemat. D. Kuat, lambat, hemat. Atau E. Sigap, cepat, hemat. Kita lihat di sini otomatis yang tidak, yaitu A dan D. Nah, kita lihat jawabannya yang paling tepat yaitu kuat, cepat, dan hemat. Yaitu dalam prinsip tali menali, saat kita menali, kita harus memperhatikan, yaitu pertama kita harus kuat, kemudian harus cepat tanggap. Setelah itu harus hemat. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Hubungan antara tali dengan benda lain atau objek disebut, yaitu hubungan antara tali dengan benda lain atau objek disebut A. Tali temali, B. Tali menali, C. Ikatan, D. Simpul, atau E. Jerat. Yaitu hubungan tali dengan benda lain, yaitu disebut apa? Yaitu ikatan. Oke, antara tali dengan benda lain itu disebut dengan ikatan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Hubungan antara tali dengan tali itu sendiri disebut, ya tadi kan tali dengan benda. Ini sekarang dengan tali itu sendiri. Itu disebut apa? A. Tali temali, B. Tali menali, C. Ikatan, D. Simpul, atau E. Jerat. Oke, kita lanjut atau kita lihat jawabannya. Yaitu simpul. Antara tali dengan tali itu sendiri itu disebut simpul. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ikatan yang makin mengencang apabila mendapat beban tarik disebut, yaitu ikatan yang makin mengencang apabila mendapat beban tarik itu disebut apa? A. Tali temali, B. Tali menali, C. Ikatan, D. Simpul, atau E. Jerat. Oke, kita lihat jawaban yang tepat yaitu jerat. Yaitu jerat adalah ikatan yang makin mengencang apabila mendapatkan beban tarik. Apabila kita membuat jebakan untuk burung menggunakan tali. Jadi seumpama burung tersebut masuk ke dalam lubangnya, terus dia mendapat tarikan, otomatis kan dia semakin
mengencang. Itu disebut dengan jerat. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Contoh dari tali serabut alam atau natural fiber rope. Kecuali ini contoh tali yang terbuat dari bahan alam, tapi kecuali A. Tali manila, B. Tali cotton, C. Tali nilon, D. Tali ijo, E. Tali serabut kelapa. Yaitu yang contoh dari tali serabut alam, kecuali yaitu tali nilon. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Tali yang terbuat dari manila dan diberi pasak kayu berfungsi sebagai alat peluncur penyeberangan atau dodonrite adalah tali yang terbuat dari manila dan diberi pasak kayu berfungsi sebagai alat luncur penyeberangan atau dodonrite adalah A. Tali luncur, B. Tali tubuh, C. Toggle rope, D. Tali bilai, atau E. Dodonrite. Dodonrite kan sudah disebutkan tadi, yaitu alat luncur penyeberangan atau dodonrite. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu toggle rope. Jadi tali yang terbuat dari manila dan diberi pasak kayu berfungsi sebagai alat luncur penyeberangan. Itu disebut toggle rope. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Tali yang berfungsi untuk memandu korban yang diturunkan atau dinaikkan yang dikendalikan oleh petugas player dari atas atau dari bawah adalah tali yang berfungsi untuk memandu korban yang diturunkan atau dinaikkan yang dikendalikan oleh player dari atas atau dari bawah disebut A. Tali luncur, B. Tali tubuh, C. Toggle rope, D. Tali bilai, atau E. Dodonrite. Oke, kita lihat jawaban yang tepat yaitu pada tali bilai. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Simpul yang digunakan untuk mengikat tali pada sebuah objek lainnya disebut simpul yang digunakan untuk mengikat tali pada objek lainnya disebut A. Baik, B. Loop atau mata tali, C. Hitch atau simpul penambat, D. Standing end, atau E. Bend atau penyatuan. Oke, simpul yang digunakan untuk mengikat tali pada objek lainnya disebut apa? Disebut simpul penambat atau hitch. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ikatan yang berfungsi untuk menegakkan benda yang akan dinaikkan atau diturunkan disebut ikatan yang berfungsi untuk menegakkan benda yang akan dinaikkan atau diturunkan disebut apa? A. Half hitch atau ikatan setengah, B. Ikatan pokok, C. Ikatan 3, D. Ikatan lepas, atau E. Ikatan 1. Jadi ikatan yang berfungsi untuk menegakkan benda yang akan dinaikkan atau diturunkan disebut apa? Yaitu ikatan hitch atau half hitch, ikatan tengah. Jadi gambarnya seperti di sampingnya itu. Jadi ditaruh di samping atau di paling ujung, kemudian ditaruh di tengah-tengah salah satunya. Digunakan untuk menegakkan benda yang mulanya di bawah, kemudian mau ditekan atau diberdirikan, kemudian digunakan untuk mengangkat atau menurunkan. Itu disebut ikatan hitch atau ikatan setengah, ikatan setengah atau half hitch. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ikatan yang apabila telah selesai digunakan dapat dilepas dengan menarik ujung tali secara bergantian tanpa harus menyentuh ikatan yang ada disebut. Jadi ikatan yang apabila telah selesai digunakan dapat dilepas dengan menarik ujung tali secara bergantian tanpa harus menyentuh ikatan yang ada disebut A. Ikatan setengah, B. Ikatan pokok, C. Ikatan 3, D. Ikatan lepas, atau E. Ikatan 1. Oke, jadi jawaban yang tepat yaitu draw hitch atau ikatan lepas. Lebih jelasnya bisa lihat di gambar yang ada di samping jawaban tersebut, yaitu kita menggunakan tali.
Jadi setelah tali kita gunakan, kita bisa menarik ujung tali yang satunya, sehingga nanti eee, ikatan tersebut akan terlepas dengan sendirinya tanpa kita harus memegang ikatan tersebut. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ikatan yang berfungsi sebagai pengganti harness, pengganti body harness disebut A. Ikatan setengah, B. Ikatan pokok, C. Ikatan tengah, D. Ikatan lepas, atau E. Ikatan satu. Oke, yang sebagai pengganti harness itu disebut apa? Disebut ikatan pokok. Oke, seperti gambar di samping ini, yaitu tampak dari depan dan tampak dari belakang menggunakan simpul mati. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Simpul yang berguna untuk menyambung tali yang tidak sama besar disebut simpul yang berguna untuk menyambung tali yang tidak sama besar, yaitu tali yang berdiameter besar dan diameter kecil. Itu menggunakan simpul apa? A. Simpul mati, B. Simpul nelayan, C. Simpul air, D. Simpul anyam tunggal, atau E. Simpul kupu-kupu, yaitu penyambung tali yang tidak sama besar menggunakan simpul apa? Yaitu menggunakan simpul anyam tunggal atau single sheet band. Lebih jelasnya bisa lihat gambar di samping tersebut. Itu adalah single sheet band, simpul anyam tunggal. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Simpul yang berguna untuk menyambung tali yang sama besar. Tadi kan yang tidak sama diameternya. Sekarang yang untuk menyambung tali yang sama-sama besarnya, yaitu diameternya sama. Itu kita menggunakan simpul apa? A. Simpul mati, B. Simpul nelayan, C. Simpul air, D. Simpul anyam tunggal, atau E. Simpul kupu-kupu. Jadi jawaban yang tepat yaitu pada jawaban reef knot atau simpul mati. Lebih jelasnya langsung lihat gambar di samping itu, yaitu kita menggunakan simpul mati digunakan untuk menyambung tali yang memiliki diameter sama besarnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ternyata sudah selesai. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Apabila ada kritik atau saran langsung saja tulis di kolom komentar. Cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.